Merekam ya? Ya, jadi masa aksi ini keadaan aman dan terkendali yang dijaga oleh aparat kepolisian Polres Kolaka Utara, dan sudah hadir juga Kapolres dan Pak Kajari langsung mau menemui Mas saya Kajari. Lihat karena ini akan ada terhenti karena suara azan ya mengalun. Siapa? Ini sudah ada Kajari Kabupaten Kolaka Utara didampingi Kapolres. Siram. Itu sana banyak air di got sana. Biar kita enak komunikasi dengan beliau. Jadi masa ini agak ketersinggung ya dari kasus pil caleg itu 2019 lalu ya. Jadi mereka mengatakan bahwa kenapa diposting keluarga mereka ini menjadi DPO sementara mereka tidak pernah ada surat panggilan ya. Makanya mereka meminta Kajari ini untuk menjelaskan tentang kasus ini, walaupun kasusnya ini sudah ingkrah ya, dan pertanyaannya kenapa baru sekarang gitu, sudah 7 tahun lalu kejadiannya. Sementara tersangka ini adalah salah satu aparat desa. Jadi saat ini supaya apinya tidak terlalu membesar, ini disiram. Selesai ya gitu. Oke, kasih mic. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolres Kolaka Utara beserta jajaran, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kolaka Utara beserta jajarannya, serta yang saya cintai, Kasih Pensus, Kasih Intel dan seluruhnya yang kemudian mengeksekusi saudara terdakwa sampai kemudian masuk di dalam lembaga. Sedikit saya bacakan putusan yang menjadi dasar acuan untuk penangkapan beliau. Bisa Pak? Putusan nomor 44 garing bit titik sus garing 2019 garing PN Lasua. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Lasua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. 1. Nama lengkap Saharudin bin Abdul Latif, tempat tanggal lahir Lasua, umur 48 tahun, lahir 28 Oktober 1970. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Petuang Mua, Kecamatan Lasua, Kolaka Utara. Agama Islam, pekerjaan petani. 1.
Selanjutnya penuntut umum tidak menghadirkan terdakwa di persidangan karena terdakwa telah melarikan diri. Bahwa saya tekankan, saya yakinkan bahwa terdakwa tidak pernah melarikan diri. Melarikan diri yang tidak dapat ditemukan, maka berdasarkan pasal 3 ayat 3 Perma nomor 1 2018 tentang cara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum serta pasal 482 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang umum, maka Pengadilan Negeri Rasuah mengadili terdakwa secara in absentia. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor 44 garing Pitsus garing 2019 Pengadilan Rasuah tanggal 19 Juni 2019 tentang penunjukan majelis hukum. Penetapan majelis hukum nomor 44 garis miring Pitsus 2019 Rasuah tanggal 19 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan. Ini saya minta kejaksaan untuk membuat dan memperlihatkan secara transparansi surat-surat yang masuk dari Bawaslu. Kemudian berkas yang ada. Nomor 2, menjatuhkan pidana terhadap Saharudin bin Abdul Latif dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dan denda sebesar 18 juta, subsidiar 2 bulan kurungan. Menyatakan itu barang bukti. Kalau saya baca ini Pak Kajari, mohon izin Pak Kapolres, kayaknya biar salat duhur ini saya tidak lakukan salat duhur. Saya lebih baik mati bergelimang darah daripada saya tidak lakukan salatku. Baik, Pak Kajari yang saya hormati, saya mengatakan secara institusi saya sangat hargai proses hukum yang terjadi hari ini di kasus ini. Pak Kapolres dan jajarannya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Islam, maka saya selalu akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua diberikan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Kajari, Bapak Ruben, saya sudah sampaikan tadi, izin Bapak, semua proses hukum yang ada yang hari ini saya pegang, putusan Mahkamah Agung, putusan pengadilan demi keadilan dan demi ketuhanan yang Maha Kuasa, saya sudah lihat Pak Kajari. Saya sudah sampaikan kemarin sama keluarga Pak Kajari, silakan kita hargai proses hukum yang terjadi, bukan negara kita adalah negara hukum. Itu hanya yang mengajarkan kepada anak SD, itu mengajarkan kepada anak TK bahwa negara itu adalah negara hukum. Bukankah di hukum itu ada asas-asas keadilan, ada asas semua norma-norma yang ada di situ, ada semua di situ, norma agama, sosial semuanya. Cuma Pak Kajari, kehadiran kami saya hanya ingatkan Pak Kajari, jangan karena menginginkan sesuatu hal pencitraan baru mengorbankan orang kecil Pak Kajari. Saya sampaikan kemarin ke keluarga kami, bersama sedikit. Saya membuat sampai ini. Beberapa saya sampaikan Pak Kajari, saya bilang kepada sama keluarga saya, kalau Anda kata Pak Kajari, kalau Anda kata teman-teman kejaksaan ini adalah Sumatera Utara, mengangkat terdakwa ini, membawa terdakwa ini di tahanan 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, itu tidak akan jadi masalah buat kami. Itu yang pertama Pak Kajari. Kalau Anda tangkap kemarin dengan dalil hukum bahwa Anda telah mengeluarkan notis tentang DPO, kami juga tidak akan datang di sini. Buat apa kami datang? Kalau sudah proses seperti ini tidak ada jalan, hanya banding dan kasasi. Betul tidak Pak Kajari? Kalau ngajari saya hukum Pak Kajari, saya buta dengan hukum saya ini satu dari hukum ini. Saya sudah bisa belajar tentang hukum, tentang peradilan yang ada di Indonesia tercinta ini. Saya bangga hari ini ada di sini. Saya dari Pulau Pak Kajari. Tadi malam saya start hanya demi untuk menyampaikan ini. Saya tanya keluarga kita hari ini, kalau sebanyak turun, saya hanya ingin mengingatkan Pak Kajari, dunia ini hanya tempat kita bermain-main. Pak Kajari pasti lebih paham tentang itu. Teman-teman lebih paham tentang itu ya Tuhan. Dunia ini hanya tempat kita main-main Pak Kajari. Besok kita akan mati Pak Kajari. Tidak ada dunia ini hanya main-main. Proses dunia ini
Tidak akan ada dunia ini pengajar saya ingatkan. Tapi ketika Anda berlaku, sedikit saja Anda berlaku tidak adil. Sumpah jabatan Anda pengajar ini dipertaruhkan di sini. Sedikit saja Anda berlaku tidak adil, tujuh-tujuan Anda akan merasakan hal itu. Kasih ingat, sedikit saja Anda salah menggunakan jabatan itu, kamu akan diminta pertanggungjawaban. Boleh tertawa setelah dari sini di ruangan itu. Itu nggak ada apa-apanya. Tapi ingat, pembalasan itu tidak mesti harus pada saat itu. Pembalasan ada proses dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya hanya datang mengingatkan kepada Pak Kajari, para penegak hukum kita sadarlah. Kalau itu tidak ada sebagai daftar pencarian uang, jangan sampaikan itu sebagai daftar pencarian uang. Luar biasa hari ini Pak Kajari. Kesederhanaan Pak Kajari saya sebetulnya Bapak luar biasa. Kalau saya bisa nilai harga sepatu Bapak itu bisa dikatakan harga yang luar biasa. Saya hormat kepada Pak Kajari. Dan sederhana kata orang luar biasa Pak Kajari. Saya serius Pak Kajari dari hati. Tapi sayang Pak Kajari, kalau ya, saya sampaikan, tunggu dulu, supaya kita saling mengingatkan, sebagai manusia juga saya saling mengingatkan kepada diri saya. Ini pesan untuk diri saya dan teman-teman saya dan keluarga saya. Jangan sombong hidup di dunia ini. Jangan bangga dengan apa yang kau tahu hari ini. Kau akan mati, dunia ini hanya pada ini. Pak Kajari, pertama, saya hanya kecewa kepada Pak Kajari. Saya kecewa kepada jajaran Bapak. Kalau proses hukum saya sampaikan tadi, oke, saya hormat dengan proses hukum itu. Karena ini sudah inkrah, ini sudah putusan final. Tidak ada yang bisa hanya banding dan kasasi. Sampaikan. Tapi ketika Anda upload di media sosial Anda, saya tanyakan ini adalah seorang kriminal yang sudah lari tahunan, pelaku korupsi yang sudah lari tahunan. Gimana nurani kita sebagai seorang manusia? Kami sangat kecewa pada hari itu. Pak Kajari, rumah saya itu dekat dari sini. Tolong Pak Kajari, dari Medium tahun 2019 sampai hari ini sudah berapa tahun? 7 tahun ya? Tahun 1 tahun. Medium itu tidak pernah juga dilakukan penangkapan, tidak pernah juga dilakukan apapun terhadap penegak hukum terhadap dia, misalnya. Tiba-tiba langsung dia di media sosial Bapak orang kejaksaan. TikTok hari ini adalah pelaku yang sudah DPO. Saya katakan dia adalah kriminal yang luar biasa. Melakukan kriminal, apalagi hari ini melakukan pidana Pak Kajari. Cobalah Pak Kajari. Itu kenapa tidak ditangkap pengaruh? Oke, saya singkat tadi diskusi dengan teman-teman dalam kepolisian. Mungkin ada proses hukum yang terjadi satu, tapi masa proses hukum hanya untuk menangkap orang yang dihukum 1 tahun 3 bulan dengan kasus sampai undang-undang nomor 17 nomor 7 tahun 2017. Kenapa sampai lama? Saya sudah sampaikan tadi, kalau 7 tahun yang lalu dia ditangkap, 5 tahun yang lalu dia ditangkap, cucunya belum mengucapkan apapun terhadap dia. Dia belum bisa mengucapkan kakek, dia belum bisa mengucapkan nenek, tapi hari ini Anda tangkap. Dan kalau ada yang menurut cucunya, mana kakek saya, Bapak? Mana kita tidak mau menangis tentang itu? Ya hanya pertanyaan Pak Kajari. Tolonglah Pak Kajari, terbuka dengan kami kalau memang tidak ada notis dia DPO, dan itu salah. Kalau upload di media sosial bahwa dia ada perasaan kita bantah hari ini. Silakan nanti di juga notis tentang DPO-nya. Ada tidak pihak kepolisian? Kenapa pihak kepolisian tidak melakukan penangkapan kalau tiap hari dia ada di situ? Pak Kajari 4 kali hai, 3 kali hai dia melakukan pencobosan. Pilkades, percaleg, pilpres, 3 kali pemilihan bupati, 3 kali takut. Masa tadi bersama juta bersama itu, kemudian kenapa tidak dilakukan? Sampai Pak Kajari bisa saling terbuka. Hak saya hari ini saya gunakan untuk berteriak. Hak saya hari ini dalam mengeluarkan pendapat saya di muka umum secara terbuka. Saya tidak berani lagi katakan kepada ada dosa. Karena saya tidak berani katakan apapun terhadap dosa. Terus hari ini sampai jam sebentar, saya tidak akan berani lagi berbicara tentang kedasaran. Nah, saya tahu aturan itu. Hari ini saya gunakan hak untuk berbicara. Sekali lagi terima kasih Pak Kajari sudah keluar ke sini. Kasih aplaus sama dia Pak Kajari. Terima kasih. Kasih aplaus terhadap bulanan terus keluarga. Kalau sampai saya kecil. Terima kasih. Kalau Pak Kajari berapa poin itu saja. Saya hanya meminta penjelasan kenapa tidak diangkat 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sebenarnya dia dalam DPO? Kalau dia DPO tahun berapa dia DPO? Kenapa dia melakukan eksekusi sekarang? Supaya kami bisa juga menjawab keraguan dari keluarga dan masyarakat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Mursyah.
Saya tidak tahu apa panjangnya. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang ini Bapak. Allah berapa sehat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang terima kasih Bapak Jadi silakan dijawab. Bapak di sini sama-sama dulu. Tapi setelah ini kami akan beberapa jawaban yang baru kita kami akan sampaikan sama masyarakat luas kehormatan Komisi Pemilihan Umum. Atau sebagai beliau, tapi tidak melakukan penangkapan. Mari mulai dengan sekalian terima kasih Bapak Polres. Sekalian terima kasih Bapak Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penjelasan dari Pak Kajari. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan kepada Polres Khusus Jajaran, teman-teman para demonstrasi yang hari ini menyampaikan pendapat. Yang jelas tadi sudah disampaikan bahwa saya ini hak saudara-saudara semua untuk menyampaikan pendapat di muka umum, dan itu benar dilindungi undang-undang. Sebelum saya masuk Pak ke penjelasan yang keinginan teman-teman semua, saya yang berdiri di sini alumni aktivis 98. Dulu saya juga salah satu orang yang melansirkan Presiden Soeharto. Kebetulan saja nasib saya memakai baju coklat ini Pak. Saya anak tentara Pak. Ya, saya anak tentara. Ikut demo dulu. Mohon maaf kalau ada di sini teman-teman dari angkatan dari TNI. Bapak saya itu tentara. Masuk dari Prada, Pak, pangkat terendah. Saya tinggal di asrama tentara, Pak. Saya lahir besar di Aceh, tapi orang tua saya orang Surabaya, Pak. Ya, saya demo tolak kodam di Aceh. Coba bayangkan, saya anak tentara, bapak saya tentara, tapi saya tolak kodam di Aceh. Sampai saya diprofiling pada saat itu, dan saya lari ke Sabang. Saya Fakultas Hukum Universitas Usia. S2 saya baru diusung di Sumatera Utara. Saya lari ke Sabang, kantor BEM kami diobrak-abrik pada saat itu. Tetap kalau di Aceh namanya OTK, Pak. Nah, jadi saya mau cerita sedikit dulu, Pak. Jadi saya paham posisi rekan-rekan semua di sini. Saya juga bisa pernah menjadi hal yang sama, berupa demonstrasi waktu saya masih kuliah. Makanya saya tadi memang dari awal saya bilang sama anggota saya, kalau teman-teman nanti yang melakukan aksi ini mau ketemu saya siap ketemu langsung. Oke Pak, kita lanjut, itu sedikit aja. Yang pertama, saya menjabat jadi Kajari di Kota Utara ini baru 11 bulan Pak. Pak Kapolres mungkin baru sebulan Pak. Saya datang kemari itu ya tetap melaksanakan apa yang ada tusi dan SOP yang ada di internal kami. Ya, menyangkut dengan perkara ini tahun 2019 ya. Ini kalau nggak salah melanggar tindak pidana pemilu. Ya. Bapak Ibu harus ketahui, ini perlu saya luruskan dulu supaya jelas. Jadi karena saya mendengar kenapa waktu diproses polisi itu tidak ditangkap. Karena pasalnya itu nggak bisa melakukan penangkapan, Pak. Tidak ada upaya paksa untuk ditahan terhadap yang bersangkutan, baik itu di tingkat kepolisian maupun penuntutan sampai di pengadilan. Tidak ada upaya paksa, tidak bisa upaya paksa. Karena acara pemeriksaannya juga tidak ini acara cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya berdasarkan yang tadi dibacakan sama-sama, saya juga sudah baca. Ini lanjut sidangnya sampai ke penuntutan di Pengadilan Negeri dan Susun. Tentunya pejabat kepolisian kah, pejabat kejaksaan kah, pejabat pengadilan pada saat itu tidak ada lagi ada di sini. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke di sini tanya sama saya bagaimana kronologisnya tahun 2019 itu persidangan tidak, tapi berdasarkan putusan ini pelaksanaan persidangannya in absentia. Artinya terdakwa tidak bisa hadir di persidangan. Itu yang kedua. Kenapa tidak bisa hadir? Biasanya kami Pak, sesuai dengan hukum acara yang berlaku sampai dengan saat ini, ya majelis hakim itu
tidak langsung untuk melanjutkan sidang ini in absentia atau tidak hadirnya terdakwa. Pasti ada upaya, ya, karena kami kejaksaan, jaksa itu selaku eksekutor pertama, terus melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan. Ingat, kewenangan itu ada satu-satunya di Republik ini ada pada kami, Pak. Ya, menjalankan penetapan pengadilan dan menjalankan eksekusi. Itu. Nah, kalau Bapak tanya, kenapa ini lanjut sidang in absentia? Kami tidak bisa menjawab, Pak, karena itu kewenangan pengadilan. Kenapa ini lanjut sidang in absentia? Tapi, seperti biasa, yang diatur dengan KUHP, hukum acara dan peraturan yang ada di Republik ini, itu pada saat kita baca bersama-sama, dasar yang diputuskan hakim tadi itu sesuai dengan undang-undangnya. Jadi, kewenangan hakim lah melanjutkan sidang itu secara in absentia. Ya, bukan kejaksaan. Ya, itu satu saja. Sampai putusan yang tadi Bapak bacakan, ya, 1 tahun 3 bulan itu, itulah apa maksudnya putusan yang telah dikeluarkan dan inkrah. Itu yang berikutnya, Pak. Kami selaku eksekutor, Pak, ya, itu wajib, ya, melaksanakan, menjalankan putusan pengadilan, ya, untuk membawa yang bersangkutan itu, karena sudah inkrah, ya, untuk membawa dan mengeksekusi bersangkutan itu untuk menjalani hukumannya. Nah, Bapak tanya tadi sama saya, kenapa range waktunya agak jauh, Pak? Karena pejabat saya tanya, sebelum kita eksekusi kemarin, saya panggil semua anggotanya, ada nggak di kantor kita ini, ya, yang masih di tahun 2019 itu pegawainya ada masih di sini? Nggak ada, Pak. Nah, makanya kita sama nggak tahu. Mungkin pejabat dari Polres juga sama pengadilan tidak tahu itu, karena 2019. Nah, tadi Bapak tanyakan, sebenarnya Pak, bahasa DPO itu, ya, ini bahasa DPO, itu semua itu sebenarnya itu bahasa yang apa namanya, yang dikenal sama masyarakat. Kita ada bidang intelijen. Nanti saya tunjukkan buktinya, Pak. Ya. Pada saat saya jadi Kajari di sini, saya lupa antara 1 atau 2 bulan yang lalu, itu surat dari Jam Intel. Jaksa Agung Muda Pidana Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung, ya, tembuskan suratnya ke Kejaksaan Tinggi Sultra, ya, Asintel tembuskan suratnya ke kami. Bukan hanya di Kolaka Utara, Pak, daftar itu ada, seluruh Sultra ada. Nanti saya tunjukkan. Di Kolaka Utara ini ada 2, ya, yang bersangkutan satu lagi cewek, siapa namanya? Nurlinda, sama, undang-undang tidak pidana pemilu juga, ya. Nah, itu. Mohon kalau memang ada informasi, Pak, tadi saya dengar di belakang mau ditangkap, kasih ke kami, Pak, pasti akan bisa eksekusi. Surat ini datang pada saat saya menjabat sebagai Kajari, Pak. Saya jabat jadi Kajari, dan itu yang saya laksanakan, ya, untuk melakukan eksekusi terhadap yang bersangkutan berdasarkan surat ini. Surat ini saya tidak bohong, Pak, saya muslim. Dari awal surat ini rahasia, Pak. Tapi kalau untuk ada perwakilan 1-2 orang saya tunjukkan. Tapi mohon nanti nggak boleh ditutup, karena rahasia. Karena intelijen, produk dari intelijen ini. Itu. Dan bukan hanya di Kolaka Utara aja, sesultra, Pak. Nanti saya tunjukkan. Itu. Yang berikutnya mengenai di medsos. Yang pertama, Pak, ya, kami tidak akan pernah buat konten, karena itu akun resmi Kejaksaan Negeri Kolaka Utara. Sama kalau mungkin di teman-teman kepolisian ada humas, kami nggak punya humas, Pak, kami punya Asintel, Natural. Nah, kalau di Jakarta itu, ya, kalau kita itu Kapus Penkum, Pak. Nah, kami itu punya SOP segala, ya, kinerja dan ada undang-undang keterbukaan publik, kami share ke medsos, bukan ke media, Pak. Ya, mungkin teman-teman media ada di sini, ada perkara korupsi, ingat, Pak, kita ekspos, kita tahan orangnya, kita ekspos. Itu memang bagian SOP kami, Pak. Dan coba ditonton lagi, seingat saya itu wajahnya di blur dan inisial. Nah, kami memang SOP kami dalam hal, ya, dalam hal keberhasilan, ya, itu harus supaya masyarakat tahu
Supaya masyarakat tahu, Pak, bahwa kejadian keluarga utara ini bukan hanya duduk tinggal diam aja, Pak. Nah, tadi ada sentingan agak menyerempet. Saya yakinkan itu berlanjut, Pak. Takbir! Saya bilang, ya saya yakinkan, bukan karena ini kecil atau tajam ke bawah, tumpul ke atas, tidak, Pak. Nanti kita juga ada, ini semua masih rahasia memang, tapi nanti ada sesuatu yang seksi lah, Pak, bagi kami. Tapi mohon, saya tidak mau bilang kasusnya apa, ya kan, bersabar, karena kami terbatas SDM, sampai kami juga di backup oleh Kejati. Jaksa saya cuma 6, Pak, sama saya 6. Bayangkan dari kejadian lain. Maksud kami untuk buat konten, tapi keberhasilan kerja Bapak boleh cek IG kami, Ibang itu IG resmi, Facebook kami, Facebook resmi, boleh cek, Bapak lihat menurut ke bawah apa aja yang sudah kami tayangkan di situ, Pak. Termasuk juga bakti-bakti sosial atau kegiatan lainnya, Pak. Termasuk juga tahap 2 dari kepolisian ke kami, tindak pidana. Nggak terbuka lagi, Pak. Karena ada undang-undang kedua negeri kita buka. Dan itu semua institusi negara pasti memainkan media resmi. Saya nggak tahu, kami tidak punya TikTok, Pak. Kami tidak pernah upload di TikTok. Akun resmi. Kalau akun yang lain, mohon maaf, saya nggak tahu itu. Saya rasa itu aja.